Allah Subhanahu wa taala di kalam kadim. Dalam kadim. Kemudian termasuk masih kaitan dengan wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Artinya Nabi yang pelunggu ini kan terutus sekedar menyampaikan. Dia tidak terutus untuk mengislamkan. Hanya nyampaian doang tugas beliau. Lamun sampean keislaman ke dengan dikisi Allah Subhanahu wa taala tentu adalah hak prerogatif Allah. Maksudnya tidak Nabi dan pelunggu stres. Pada maratan ini kan, makin misalnya dan pelunggu ngajar bilik jari. Arah seperti cari cerdas kanak negara, cari ya sangat-sangat tidak idiot, tebil kadang-kadang. Nah ini adalah karakter suatu tidak Allah Subhanahu wa taala. Yang pelunggu hanya sekedar mengajar. Si nyebaban kanak niki pinter adalah Allah. Si nyebaban kanak niki mau ilmu adalah Allah. Rasulullah kepada marat niki si Allah Subhanahu wa taala. Anta sudah nyampe, tugas dia berkewajiban mengislamkan. Nah niki mengandung suatu arti nanti. Ikhtiar niki adalah merupakan sebab majazi. Sedangkan kejadian daripada sesuatu setelahnya bersentuhan dengan suatu ikhtiar adalah merupakan sebab hakiki, artinya reaksi daripada hakikat iradah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wa kafa billahi syahid. Cukuplah orang jadi saksi apabila narak dengan marad anta ya Muhammad itu turunan wahyu doa lagu doa sampai wahyu turunan si turunan dengannya si Allah Subhanahu wa taala. Antara nyampe kurang dan lebihnya aku sudah tahu Allah taala. Dan antara cukup pasti nyampe nih Allah taala. Maka apabila saya termasuk dia sampai cukup si menyaksikan tentang sepak terjang Rasulullah dalam berdakwah sampai berdarah-darah, bahkan dalam berdakwah Allah mawikan. Cakap jangan berdarah-darah namun nikmat takdiran jadi dengan Islam. Insyaallah taala dan Islam sulat maratan amat saya Rasulullah termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Talib. Dia Islam karena tugas Rasulullah dia mengislamkan, hanya menyampaikan wa ma alaika illal balagh. Menyampaikan dalam menyampaikan maka serah Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun terlalu ambisi misalnya, maka ini keambisian ini jadi seolah-olah akan mengantarkan kita kepada ujub. Ini karena aku coba tidak aku pendek menintangku di ini. Nah ini termasuk ya ujub. Nah ya sebabnya Rasul terbekali tenda dengan yang termasuk tasawuf. Sehingga kepasrahan terhadap Allah Ta'ala adalah merupakan suatu mutlak. Karena pada sebut ikhtiar doang hanya gerakan dari Allah. Jenara prestasi itu untuk berikhtiar. Kecuali namun diintegrasi Allah Ta'ala dinara. Nah ini kita akan menyadarkan bahwa apabila terjadi kesuksesan dalam dakwah, tidak semata-mata prestasi. Kemudian kegagalan sebenarnya juga, tidak kegagalan. Memang Allah wah jadi yang dia teman kan kita cari petunjuk Allah. Sehingga orang-orang dekat kadang-kadang dia mau hidayah. Banyak kadang-kadang para tokoh, para kiai, para tuan guru menyesali keadaan daripada keluarga. Kadang-kadang kan menginginkan harus selaku anak kiai tahu baca kitab kuning secara hafal. Kemudian para tuan guru sudah juga menginginkan agar anak jarinya Papua ini jadi tuan guru doa. Lalu kenyataan kan berbeda karena ini merupakan iradah Allah. Jadi tidak heran baik anak kiai, wain kiai itu tuan guru ada tuan guru banyak isi berjauh berbeda kaca keadaan daripada bulan tua dengan Papua dengan ini dari Kiai Huda ijan daripada Kiai Zazuli nangis
isi menyaksikan zuriyah daripada Mbah Jazuli banyak isi dikman tahu baca kitab, dikman berlaku seperti perlakuan para gus. Karena orang sebelum tadi kan menunjukkan suatu perhatian sebenarnya, suatu semangat lagu di saat mereka ya seolah-olah dia ingat tentang bahwa nikilah irada Allah yang merupakan suatu irada Allah. Pada marantan zuriyah Rasulullah SAW misalnya banyak isi segan melakukan sholat karena mengandalkan apa? Lah, ngombe-ngombe sini ke sholat, ngombe-ngombe sini ke puasa. Jemaah pada suatu saat dalam syafaat dengan Rasulullah sebagai papu balut. Ini adalah merupakan salah satu daripada kenyataan-kenyataan hidup isi marali kesintatur Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kembali kepada irada Allah dalam segala sesuatu, ia bisa menyebabkan kita terjadi ketenangan. Karena namun dia kembali stres. Ya Allah, mana kita berdakwah ternyata dia selapu dengan syarat di kiri kanan dan melakukan sembahyang. Dia selapu dengan isi terbebas daripada kemaksiatan. Dia selapu dengan isi sesuai kerja kemilik. Nah, ini kalau dia ingat oleh Allah Taala bertanya-tanya kepada mereka. Nah, ada pun lamun para sufi dia tetap kembali kepada apa? Wa ma alaika illa bala. Tinara kewajiban yang nyampe ya. Soal beriman dengan dapat petunjuk atau dia adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma kadang-kadang dengan ini nengrumun dengan alasan sebelumnya marantan karena dia ingat pada Allah. Ngombe ni anak tuan guru di bodoh bebel di tahu baca kitab Fatihah doang tahu baca Quran dia. Dan perilaku dengan isi dewa dong. Nah, ini kan ada sedang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kilanya kepada Rasulullah SAW. Tidak sudah Allah Taala. Jadi palaisa ilaika bal ilallah. Tidak ada kembali kepada engkau, itu semuanya kembali kepada Allah. Karena apa? Karena antaranya menyampaikan risalah dan menyampaikan wahyu. Fa'amma husulul hidayah falaisa ilaika bal ilallah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul berarti hakikatnya dia taat kepada Allah. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini tadullu ala annahu la ta'ata illa lillahi battah. Bahwasanya tidak ada kewajiban taat kecuali kepada Allah sama sekali. Pada Allah saja. Di anna ta'at Rasul la takunu illa ta'at lillah. Dan taat kepada Rasul itu tidak ada kecuali sesungguhnya taat kepada Rasul itu merupakan hakikatnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Sebaliknya mafhum khalafah man yu'sir Rasul apakah yu'sirlah. Saya mendurhakai Rasul berarti mendurhakai Allah. Yang berbahasa Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah. Selaku umatku pasti tamu surga. Illa man aba, kecuali dengan sidik milih. Kila, maya aba ya Rasul. Sidik milih ya Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Saya taat aku pasti tak tamu surga. Saya dia taat aku, ya wah orang dengan dia memilih nama surga. Berarti ada dengan dia memilih nama surga. Jadi marantan tersebut di dalam sahih kamu kan gambaran bahwa Allah Ta'ala nyentak-nyentak kita nanti ketemu surga dengan kewajiban. Lagu namun dia negawai kewajiban berarti kan dia memilih nyentak. Sampai di situ Allah marantan masa temai pada tamu surga nih kan wani-wani. Tahu tamu surga pada tamu surga. Nah sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala bala kita teman mereka sampai sorong kita ndak teman tidak apa sih sorong haram larangan sorong itu Allah Taala ndak payah gak kita rapat dah kamu berdorongan di kerja Allah. Lamun kita masuk surga berentekan. Namun teman mereka berdorongan.
Sampai olah mengerjakan mereka lalu dia militer sorong insya Allah Ta'ala. Nah itulah ya manusia lagu makat ni na secara lalu memang cara pekat misalnya makat ni na selamatan manusia insya Allah Ta'ala daripada neraka pergi pun teman-teman sangsara papiang mesa. Nah ya sebagian daripada ahli tasawuf mengatakan apa? Surga neraka itu ya pada surga neraka karena apa? Ada dua papiang Allah. Segera Allah Ta'ala yang syarat namun pengertian neraka itu kau tak sangsara segera Allah Ta'ala yang syarat itu sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala. Jadi kumbek karena malaikat sabda Rasulullah yang dia milih tamu surga. Kalau dia milih tamu surga ya berarti neraka kembali neraka itu teman Allah Ta'ala. Ya dengan kritik kadang-kadang ajaran agama si para komunis ataupun dengan si anti terhadap ajaran Allah, ajaran Rasulullah ya dengan kritik. Namun setelah mendapat jawaban misalnya maka dekut dengan pemulia dengan nina si Allah Ta'ala dengan cara kebebasan. Pergi dekut suruh pakaian pol untuk aurat selapu bahkan sampai muana pada tutupnya. Jemu besok ada agama ni yang membatasi sifat terjang dengan. Padahal wah penggunaan akal manusia untuk apa? Mempertimbangkan besi menguntungkan besi merugikan diri pergi balik natur-natur nolah bahasa dengan isi arahnya lamun memilih ngeritik tu sejuta alasan dengan ngeritik sebaliknya dengan isi mendukung maka sejuta alasan untuk mendukung. Nah ya manusia kalau dulu hisam kan manusia adalah orang yang selalu membangkang, selalu mendebat manusia. Aladul hisab. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu dalam telah berkata Imam Syafi'i mudah-mudahan Allah daripadanya. Wa hadhil ayatu tadullu dan ayat ini menunjuk ala anna kulla taklifin kallafallahu bihi ibadahu atas bahwasanya semua pembebanan yang dibebankan oleh Allah dengannya ibadah terhadap hambanya fi babil wudu was shalah wa zakah was saum pada bab wudu, bab salat, bab zakat, was saum dan bab puasa wal hajj dan haji wasairil abwab dan semua bab fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an itu walam yakun zalika taklifu dan tidak ada taklif itu mubayyanan fil Qur'an dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci. Karena apa? Dengan penjelasan secara rinci dong sebalik balik dalam Al-Quran. Fahina idzin maka pada ketika itu la sabila lana ilal qiyami tidak ada jalan bagi kita untuk melaksanakan bitil takalif dengan taklif itu illa bibayani Rasul kecuali dengan penjelasan Rasul. Karena ialah fungsi hadis. Fungsi daripada hadislah untuk menjelaskan akan makna daripada Al-Quran. Makin niki Arab sopo dengan topong bagus memang apakah ia dinyamar sebagai dengan Islam atau memang dengan Islam tulen. Terus nanti diskusi dialog kacau batur noh itu mengkritik hadis. Kritikna hadis dengan lamun Al-Quran aku yakin mutlak kebenaran, lamun hadis saja sangat jadi ragu. Karena Muhammad itu manusia kan masih merantau kita nih. Si raguan dah Nabi itu sunat ketundi. Ya sunat Muhammad itu tidak dengan Nabi Muhammad. Muhammad itu ternyata tidak bersunat. Saya dinara dalil dalam Al-Quran dalam hadis nerangannya bersunat. Berbeda kata Isa. Isa yang bersunat. Saya nanti Nabi Isa. Saya nanti ya keterangan ini dalam kitab sebenarnya ada keterangan. Nah, lalu jana Muhammad ini cocok jadi pengikut Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bersunat. Si cocok jadi pengikut Nabi Ibrahim adalah Isa nih.
Wallahu alam apakah Islam dengan ini atau yang di Islam pura-pura dengan Islam untuk menistakan Islam. Namun tulen Islam sekedip pun di darat mengeritik Nabi Muhammad karena apa? La yang tibanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mungkin ini banyak ganti. Dengan semua memang murtad bil qaul akan dikhawatirkan menjadi murtad bil i'tiqad karena apa yang Rasulullah. Sementara Allah Ta'ala sendiri mengatakan innaka la ala khuluqin 'azim. Antene wah sangat luhur perangai Muhammad. Terus harap manusia sih dia tahu apa update wanita Rasulullah hanya kita dengan YouTube misalnya. Ya terus kritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anulah ya manusia malah sebelum si Allah Nukhisam. Jadi dengan semacam ini termasuk ya ingkarus sunnah. Mungkin dan paham Al-Quran lah mudah penjelasan sih. Rasulullah SAW ya boleh aja memang terjemahannya terjemahannya lalu tidak sederhana itu pemahaman daripada Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu sangat mudah, lalu cuma akal telah tidak nyelimping, dia mampu untuk menembus apa Al-Quran, akal lemah. Nah, kadang-kadang profesor, doktor, terus ada apa ini yang memahami Al-Quran menurut otak mesak. Kadang-kadang si dia tahu baca Al-Quran, terjemahan doang baca. Dia terus menafsirkan Al-Quran biraji. Karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal pikiran, dia sesuai dengan akalnya. Tertentu, dia tidak peduli. Iya sih, milih nafsiran Al-Quran, lamun dia berdasarkan sunnah Rasul, maka kesulitan. Terus namun mengatasnamakan Rasulullah SAW. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa idza kana al-amru kadzalik, dan apabila ada perkara yang sama Allah, siapa saja yang taat pada Rasul berarti taat pada Rasul, pada Allah. Faqala al-munafiqun, berkata orang untuk suhulan dengan Islam, saya si pantas pertama tipe Islam, hanya Allah si ngepiang iradah para si Bruno mobil besita lalu berdakwah tiba dengan isi iman terpilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi penganut agama Islam. Dan ini nah sebaliknya Allah Taala memiliki sejuta cara untuk memindahkan dengan agama lain tiba Islam. Kadang-kadang kejadian suatu bencana, kejadiannya bencana alam, terus dari dalam dikit mau kesadaran agama Islam. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala fa anzalallahu hadhil ayata, maka menurunkan oleh Allah akan ayat ini, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan, dan siapa saja yang berpaling daripada ajakan engkau itu, maka ketahuilah ma arsalnaka alaihim hafizah, saya tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka. Saya tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka. Sampai yang bilin wah, artinya perbar benih bilin wah, ini perijaga si melihara ialah Allah. Karena apa? Mumbai si bejaga ialah menjadi pelaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebaliknya mereka lalalian mampu dengan itu terjaga Allah Ta'ala, selamatlah ia. Wa jawabu syarti ma'rufun, dan jawab syarat wa man tawalla fama arsalna alaihim hafizan. Jadi fama arsalna alaihim hafizan ini adalah dia merupakan jawab daripada lagu yang masuknya wal madhkuru ta'liluhu, sedangkan yang tersebut kayak fama arsalnaka alaihim hafizan adalah merupakan taklil. Ai wa man a'rada biqalbihi an hukmika ya Muhammadu, siapa saja yang berpaling dengan hatinya daripada hukum wahai Muhammad, farada anhum, maka dia fa'rid anhum, maka berpalinglah daripadanya. Au al-mana artinya wa man arada an ta'atillah bi zahirihi, siapa saja yang berpaling daripada mentaati Allah dengan zahir mereka, pala yang bagi antamma bisababi dzalika, maka tidak pantas mau kau bersedih dengan sebab itu. Bisababi dzalikal i'rad, dengan itu perpalingan.
wa antazana, dan bahwa kau berduka cita. Tidak pantas. Pama arsalnaka litahfiza an-nasa. Saya tidak mengirim engkau untuk menjaga manusia, enggak. Anil ba'as daripada manusia, enggak. Saya tidak mengutus kau untuk menjaga, tidak menjaga mereka daripada maksiat. Awil ma'at artinya fama arsalnaka litastagila bisadrihim andalika tawalla. Saya tidak mengutus engkau supaya kau sibuk dengan apa? Dengan menghalangi mereka daripada itu si berpaling. Tidak. Summa nusikha hada. Kemudian dinasahlah ini. Bi ayatul lihat. Lihat. Allah Ta'ala zakara hadal kalama, dan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut akan ini firman-Nya tasliyatan lahu